Halo semua, kali ini kita akan membahas 5 strategi Gen naik yang merupakan modifikasi dari 3 strategi Gen naik Michael Porter. Video kali ini adalah lanjutan dari chapter 5, di mana kita sedang membahas The 5 Generic Competitive Strategies. Dan pada video kali ini kita akan membahas strategi yang kedua, itu adalah strategi differentiation. Dalam video pertama, seperti juga sudah saya sampaikan bahwa chapter 5 itu adalah membahas secara spesifik the 5 competitive strategies yang seperti sudah saya sampaikan juga merupakan modifikasi dari competitive strategies klasik yang dirumuskan oleh Michael Porter, yaitu adalah yang tadi di atas 3, namun dalam chapter 5 ini yang adalah kita ambil dari buku Thompson et al. Itu kemudian mereka memodifikasinya menjadi 5, sehingga kemudian disebut dengan 5 competitive strategies. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cost provider strategies, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang broad differentiation strategies atau differentiation strategies. Lalu di video yang terakhir kita akan membahas best cost provider dan juga fokus, serta melihat mana strategi yang paling tepat untuk diadopsi atau dipakai oleh perusahaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas differentiation strategies. Sebelum secara spesifik kita akan melihat differentiation strategies itu seperti apa, karakteristiknya, ya, lalu kemudian bagaimana key to success-nya, serta pitfalls, ya. Jadi di dalam buku ini kita kemudian bukan hanya mempelajari karakteristik dari strategi tersebut, tetapi juga kita diajarkan untuk memahami bagaimana kemudian strategi ini bisa berhasil kalau diadopsi oleh perusahaan, dan apa pitfalls-nya atau perangkapnya jika perusahaan mengimplementasikan strategi spesifik yang dalam video kali ini kita akan membahas strategi diferensiasi. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali, jadi setiap kali kita membahas the 5 generic competitive strategy, saya berharap bahwa kalian mengingat figur 5.1 ini yang kemudian membantu kita mengidentifikasi apa strategi yang akan dirumuskan oleh perusahaan. Apakah perusahaan akan menggunakan overall low cost provider, broad differentiation, focus low cost, focus differentiation, atau best cost provider, dengan ingat patokannya. Patokannya itu adalah market target dan juga type of competitive advantage being pursued oleh perusahaan. Jadi ketika kemudian target pasarnya adalah broad cross section buyers atau masyarakat yang luas, lalu kemudian dia mau type of competitive advantage being pursued oleh perusahaan itu adalah differentiation, maka perusahaan akan menggunakan strategi broad differentiation. Yang ini pada video kali ini kita akan mempelajarinya secara lebih spesifik. Lalu kemudian 4 strategi yang lainnya kembali lagi dicirikan oleh market target yang disasar oleh perusahaan dan type of competitive advantage yang ingin dicapai oleh perusahaan itu seperti apa. Itulah yang menjadi patokan ketika kita akan mengidentifikasi strategi yang akan digunakan oleh perusahaan itu seperti apa kalau kita merujuk kepada the 5 generic competitive strategies, ya. Jadi sehingga dengan demikian ini menjadi pengetahuan dan pemahaman bagi kalian mahasiswa bahwa dalam kelas manajemen strategi, bahwa ketika kemudian perusahaan akan menentukan strateginya, tentu dengan kita menggunakan atau berlandaskan pada bukunya Thompson et al. Ini, kita bisa mengacu kepada 5 generic competitive strategies ini yang kemudian penetapannya didasarkan pada target market yang dituju dan juga tipe competitive advantage yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, pada kali ini kita akan lebih spesifik membahas broad differentiation strategy. Nah, ini saya ingin kembali mengingatkan. Jadi 3 slide pertama itu adalah bagian di mana kemudian ingin supaya kalian mahasiswa
mengingat kembali yang tentu pertama adalah mengetahui, memahami, lalu kemudian juga melihat apa namanya relevansinya, kaitannya ya. Jadi apa yang sedang kita bahas di dalam chapter 5 ini itu adalah berkaitan dengan strategi dan competitive advantage. Jadi seperti juga sudah saya sampaikan ya dari sejak awal, atau mungkin kalian juga membaca di berbagai macam literatur, kalian melihat berbagai macam video dan lain sebagainya, bahwa ketika kita mempelajari manajemen strategi, maka dia akan berkaitan dengan bagaimana perusahaan merumuskan strateginya, dan dengan tujuannya adalah supaya dia bisa mencapai keunggulan bersaing. Ya, tentu saja dengan perusahaan harus tahu dulu apa namanya kondisi eksternalnya, kemudian kondisi internalnya, termasuk juga perusahaan harus mengetahui posisi dia di pasar seperti apa, ya. Yang kemudian dengan mengetahui hal tersebut, maka perusahaan bisa merumuskan strateginya secara lebih spesifik, ya, lebih tepat, ya, sehingga dengan demikian juga akan bisa mampu mencapai keunggulan bersaingnya, ya. Nah, slide ini akan tampil di 3 video yang sebelumnya, video kali ini, dan video yang akan datang, karena ini adalah sebuah basic knowledge yang terkait dengan ketika kita membahas generic competitive strategies, ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana perusahaan tidak dalam mereka merumuskan strateginya itu selalu akan terkait juga dengan competitive advantage. Dan seperti sudah kita bahas bahwa competitive advantage atau keunggulan bersaing dapat dicapai oleh perusahaan adalah ketika strategi yang dirumuskan oleh perusahaan itu bisa attracting customers, ya, dan juga defending against competitive forces. Jadi kalau attracting customers itu jadi kalau perusahaan berhasil menarik, ya, sejumlah pelanggan dari terutama pesaingnya, ya, seperti itu, maka kemudian dia bisa dinyatakan memiliki atau mencapai keunggulan bersaing. Demikian juga dengan ketika dia tetap bisa bertahan pada saat di masa di mana banyak pesaing yang muncul, ya, tetapi dia tetap eksis, ya, seperti itu, dia tetap bertahan, maka itu bisa dinyatakan perusahaan memiliki keunggulan bersaing. Nah, bagaimana caranya mencapai keunggulan bersaing tersebut? Ya, seperti juga sudah disampaikan pada video sebelumnya, itu adalah convince customer firm product service over super value, itu adalah pada good product at a low price, a superior product, ya, lalu juga best value product, ya, seperti itu. Nah, ini kemudian juga secara spesifik kalau kita bicara tentang kalau kemudian itu adalah yang tadi, ya, di dalam slide sebelumnya itu adalah bagaimana perusahaan bisa mencapai keunggulan bersaing, maka berikutnya pertanyaan yang muncul itu adalah sebenarnya apa sih, ya, competitive strategy itu. Ini juga sudah kita bahas, ya, itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan, ya, perencanaan yang dirumuskan oleh perusahaan supaya dia bisa bersaing dengan berhasil, ya, to compete successfully, ya. Dalam hal ini dia akan berusaha specific efforts to please customers, offensive and defensive move, respond to prevailing market condition, dan juga initiative to strengthen its market position. Maka itu adalah yang disebut dengan competitive strategies. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas low cost provider, maka kali ini kita akan membahas differentiation strategis. Nah, differentiation strategis itu tujuannya, ya, jadi strategi diferensiasi yang diambil atau dipakai diimplementasikan oleh perusahaan itu tujuannya adalah incorporate differentiating feature that cause buyers to prefer firms product or service over brands of rivals. Jadi seperti juga kalau kita terjemahkan letterlah, ya, differentiation. Differentiation itu berarti berbeda, berarti ada sesuatu yang unik,
sesuatu yang spesial, yang tentu tidak sama. Nah, maka dengan demikian itu adalah berkaitan dengan ketika perusahaan ini ya meletakkan sesuatu atau incorporate differentiating feature, ada fitur-fitur spesifik, fitur-fitur yang khusus yang memang menyebabkan bahwa pembeli ya konsumen itu lebih memilih produknya perusahaan ya daripada produk pesaing. Ya, jadi ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang berbeda. Itu tentu dibandingkan dengan jenis produk yang sama atau jenis penawaran yang sama. Nanti bentuknya seperti apa kita akan lihat ya. Apakah kemudian misalnya cita rasa, misalnya tampilan ya, kemasan dan lain sebagainya itu memungkinkan untuk dinyatakan sebagai differentiation strategis. Jadi strategi diferensiasi itu adalah strategi tentu yang unik, sesuatu penawaran yang unik, penawaran yang berbeda yang ditawarkan oleh perusahaan yang tujuannya adalah ini ya bahwa dengan keunikan tersebut ya dengan fitur yang unik, dengan ya tadi kemasan dan lain sebagainya, itu kemudian akan menyebabkan konsumen lebih memilih produk perusahaan ya daripada atau jasa tentu daripada pesaingnya ya. Nah, itu yang kalau kemudian kita lihat pada objektifnya. Lalu kemudian key to success. Jadi gimana sih caranya kalau perusahaan ingin mengimplementasikan atau ingin mengadopsi strategi ini? Yaitu adalah find ways to differentiate that create value for buyers and are not easily matched or cheaply copied by rivals. Jadi kita atau perusahaan harus tentu mencari sesuatu yang berbeda yang kemudian bisa menciptakan create value for buyers, menciptakan nilai bagi pembeli ya, dan itu tidak gampang ditiru, tidak gampang diadopsi atau ya tidak gampang diikuti oleh pesaing kita. Maka tentu dalam hal ini dia harus benar-benar mencari di mana nih atau bagaimana kemudian dia bisa berbeda. Nah, nanti juga di dalam slide berikutnya kita akan melihat sebenarnya ketika kemudian kita mau differentiation itu pada bagian mana. Itu kemudian bisa kita mappingkan di value chain-nya perusahaan ya. Tetapi yang pasti bahwa kalau perusahaan ingin berhasil maka dia harus mengidentifikasi dan menemukan ya bagaimana kemudian dia bisa membedakan penawarannya ya, membedakan atau membuat sesuatu yang unik ya sehingga dan bukan hanya sekedar beda dan atau unik tetapi ini ya create value for buyers ya. Jadi ada sesuatu yang juga memberikan nilai bagi konsumen ya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah keeping the cost of achieving differentiation below the higher price that can be charged ya. Jadi tentu ini memang challenging ya. Jadi bagaimana kemudian menghasilkan sesuatu yang berbeda tetapi sebisa mungkin juga dia harus bisa menekan biayanya. Jadi biaya untuk mencapai keunikan tersebut itu haruslah below the higher price that can be charged. Yaitu biasanya differentiation strategies itu identik dengan biaya yang tinggi. Kenapa? Karena unik, karena spesial, karena berbeda ya. Sehingga dengan demikian ya kalau unik, kalau spesial, kalau berbeda, nanti kalau kita lihat di dalam value chain-nya, maka ada berkaitan dengan salah satu misalnya procurement-nya harus spesifik, procurement-nya harus unik juga misalnya dan itu langka misalnya seperti itu. Maka itu yang biasanya differentiation strategis itu identik dengan harga yang tidak terlalu murah seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ya, apalagi pada masa sekarang di mana kemudian ya pertanyaannya mungkin bisa muncul apakah masih bisa ada differentiation strategis ketika semuanya sekarang serba mudah untuk istilahnya ATM. Tapi kalau di ATM itu masih ada modifikasi. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Ya, ada juga yang kemudian letter ya atau mungkin jiplak abis, me too ya, me too istilahnya kalau dalam marketing me too produk. Nah, differentiation strategis memang menjadi tantangan tersendiri
bagi perusahaan, apalagi bukan hanya sekedar mereka harus menghasilkan sesuatu yang unik, tetapi juga sebisa mungkin below the higher price that can be charged. Itu menjadi tantangan. Nah, memang tadi ya ada tantangannya, tetapi kemudian juga ada manfaat ya. Ada manfaat kalau kemudian perusahaan berhasil ya. Di sini disebutnya benefits of successful differentiation. Jadi ketika kemudian perusahaan berhasil mengimplementasikan strategi diferensiasinya dengan baik ya, maka kemudian dia akan memperoleh manfaat-manfaat, yaitu command a premium price ya. Jadi dia bisa memberikan harga yang premium, harga yang lebih mahal. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya. Itu kalau dia memang tadi bisa betul-betul menemukan keunikan dari produk yang dihasilkannya. Sehingga kalau dia mau memberikan harga yang mahal pun konsumen umumnya tidak terlampau oke, bisa diterima oleh konsumen. Kenapa? Karena konsumen berpikir bahwa oh iya sih, karena dia memang produknya unik, produknya berbeda ya, dan ada unsur di mana kemudian juga konsumen ketika mengonsumsinya dengan harga yang mahal itu kemudian akan memunculkan bukan hanya loyalty ya seperti ada di sini, tetapi juga menunjukkan kelasnya. Ada unsur psikologis dari konsumen yang kemudian menyebabkan mereka akan mengonsumsi itu ya oke, nggak masalah sih mau mahal juga. Yang penting ketika pertama dia yakin bahwa ini memang unik ya, ini memang spesial produk tersebut, lalu kemudian juga bisa menunjukkan siapa dirinya. Nah ini kan misalnya produk-produk seperti Apple ya yang dihasilkan oleh Apple, baik itu iPad, iPhone ya, lalu kemudian juga mungkin iWatch-nya ya, seri laptopnya, MacBook Air, MacBook Pro ya, atau MacBook saja. Itu kan kemudian kalau kita lihat bahwa ya oke, dia punya keunikan, dia memiliki sesuatu yang spesial sehingga ketika kemudian dia di-charge dengan harga yang sama, harga yang mahal, yang mana kemudian bisa jadi harganya sama dengan misalnya beli iPhone 13 sekarang ya, yang sudah keluar itu harganya sama dengan satu motor misalnya, dinyatakan seperti itu, ya orang-orang ya oke, buat mereka nggak masalah karena mereka yakin dengan produk ini adalah produk yang spesial, unik, dan biasanya juga identik ya pada beberapa jenis merek ya, salah satunya adalah Apple, itu juga identik dengan kualitasnya, maka ya tadi itu kemudian command a premium price itu oke buat konsumen, mereka tidak masalah. Bahkan ya tadi ya semakin mahal itu pada segmen-segmen tertentu itu kemudian akan lebih membuat mereka yakin ya. Misalnya salah satu contohnya adalah produk parfum ya. Mungkin kalian juga sudah mempelajarinya di marketing ketika membahas tentang price ya. Jadi produk parfum itu kalau makin mahal makin dipercaya oleh konsumennya ya. Jadi mereka malah lebih yakin bahwa ini adalah produknya benar gitu ya. Ketimbang misalnya nama merek tertentu lalu kemudian harganya murah, itu biasanya konsumen tidak akan mempercayai. Nah, maka ketika kemudian perusahaan berhasil mengidentifikasi dan membuat penawaran yang unik, penawaran yang berbeda, maka dia tuh istilahnya tuh kayak punya hak untuk memberikan harga yang premium ya, seperti itu. Nah, tentu otomatis adalah increase unit sales ya, khususnya ketika kemudian juga dia menemukan dengan tepat segmen pasarnya. Ya, jadi ini memang segmen pasarnya pasti berbeda dengan yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu low cost ya, di mana kemudian differentiation itu tadi yang saya sampaikan biasanya adalah pada konsumen-konsumen yang sadar pada kualitas dan mereka berpikir bahwa kualitas dengan harga itu berbanding sama. Jadi artinya kalau semakin kualitasnya tinggi, harganya semakin tinggi ya, dan it's okay for them gitu ya, karena buat mereka ya emang harus gitu, kurang lebihnya seperti itu ya. Sehingga maka ketika kemudian dia bisa berhasil membangun atau menciptakan diferensiasi dari penawarannya, maka tentu dengan menemukan segmen pasar yang tepat, maka akan increase unit sales ya, dan juga build brand loyalty. Ini yang kemudian terjadi misalnya pada
produk-produk Apple ya, lalu kemudian tadi saya ambil contoh produk parfum ya dengan merek-merek tertentu, itu ada loyalitas dari konsumen yang kemudian atau tas misalnya LV ya seperti itu, yang kemudian kalau harganya murah tuh malah mereka bingung gitu loh, atau bukan cuma bingung tapi nggak percaya bahwa ini ya apa namanya, bahwa produk tersebut adalah asli atau tidak dan sebagainya ya, sehingga dengan semakin apa namanya, untuk perusahaan yang berhasil mengimplementasikan strategi ini, maka itu akan membuat mereka ya tadi kadang-kadang mungkin kayak ngecas harganya tuh ya tadi premium, bisa ya bisa nggak logis ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu yang kemudian adalah benefits-nya ya, dan ini kemudian akan menunjukkan bahwa perusahaan mencapai keunggulan bersaing ya. Di sini disebut dengan ketika kemudian dia bisa command a premium price, increase unit sales, and or build brand loyalty, maka itu adalah sama dengan dia sudah mencapai competitive advantage. Nah, berikut adalah tipe dari tema diferensiasi. Ini contoh saja ya. Pastinya ada banyak yang bisa kemudian digunakan oleh perusahaan. Ini adalah contoh yang di dalam buku. Misalnya ada asa yang unik ya, lalu kemudian fitur yang berbagai beragam fitur ya, lalu kemudian wide selection and one stop shopping ya, superior service dan lain sebagainya. Ada juga product reliability, quality, manufacture, technological leadership, top of line image dan lain sebagainya. Tadi saya sebutkan misalnya parfum ya, lalu kemudian juga mungkin kalau Apple masuk ke dalam technological leadership ya, jadi dipercaya bahwa kalau produknya dia tuh adalah produk-produk yang memang selalu teknologinya terdepan misalnya seperti itu. Lalu top offline image itu ya berkaitan dengan merek-merek ya, misalnya related pada gaya hidup ya, misalnya di sini pakai contoh Starbucks ya kan. Kalau kita lihat Starbucks itu harga kopinya tuh sebenarnya sama dengan harga 5 kilo beras ya. Kalau kita mau lihat ini, tapi kan kemudian ada orang-orang yang nggak peduli gitu loh. Bahkan ada orang yang hampir setiap hari misalnya harus banget ya, mampir untuk beli kopinya dan lain sebagainya. Ya ada juga yang kemudian Starbucks bahkan masuk ke dalam yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa ini juga dia bisa sampai pada tahap di mana orang mengkonsumsi itu hanya untuk menunjukkan eksistensi dirinya, misalnya seperti itu. Karena gaya gitu lah, kalau misalnya udah bisa nongkrong di coffee shopnya atau outletnya, bikin status ya, atau pegang si cupnya ya, seperti itu. Nah itu adalah beberapa jenis ya, tipe dari different. Tapi juga ada differentiation themes yang bisa dipakai oleh perusahaan. Ada juga yang mungkin tidak tersebut di sini, itu adalah misalnya ketika kemudian kita mengutamakan atau mengusung tema-tema tema-tema klasik, tema-tema yang unik, unik udah pasti klasik itu dalam arti misalnya saya mau ambil contoh batik ya, lalu kemudian desainer ya mungkin masuk ke dalam top of line image, meskipun ada ya sekarang itu banyak jenis-jenis fashion yang saya maksud itu adalah di mana kemudian mungkin nama mereknya belum terlalu menonjol, tetapi kemudian dia mengedepankan misalnya kalau untuk yang saya nggak tahu kalian ya, mungkin orang tua atau ibu kalian yang tahu, ada batik yang namanya Sejauh Mata Memandang. Itu kan adalah dia memiliki tema yang unik juga ya, dan terutama pada masa sekarang dia mengedepankan tentang kelestarian lingkungan hidup ya, di mana kemudian berkaitan dengan recycling dan lain sebagainya ya. Dan kalau kita lihat ya tadi harga batiknya itu ya mungkin di tempat lain itu hanya 500.000, di dia misalnya bisa sampai 2 juta misalnya seperti itu. Dan itu memunculkan bahwa dia menggunakan tema diferensiasi yang berbeda. Lalu kemudian ada juga The Body Shop ya, seperti itu, di mana kemudian mereka dengan tema-tema yang unik ya, mungkin mereka bisa masuk pada slide yang sebelumnya. Mereka berhasil
membuat atau mengangkat keunikannya, ya, spesialnya mereka, yang kemudian ketika mereka men-charge harganya tuh, ya oke, nggak masalah ya. Saya kira mungkin juga kalian punya related sama usia kalian ya, merek-merek yang ya kalau Starbucks itu segala usia ya. Tapi ada juga yang kayak tadi kan kalau sejauh mata itu mungkin level saya lah ya yang tahu, atau ada mungkin juga di antara kalian yang menyukai ininya ya oke, tapi kalau kita lihat memang dia memunculkan atau dia berhasil memunculkan tema diferensiasi, tema yang unik yang kemudian menyebabkan dia bisa memberikan ya tadi charge dengan harga yang premium ya, dan ada loyalty-nya juga. Ya saya termasuk yang cukup setia, dan meskipun saya agak maksudnya cukup rasional juga untuk kemudian wah kalau cuma segini doang bajunya ya agak mahal, sehingga ada masih mempertimbangkan, sehingga ya masih ada rasionalnya juga. Tapi yang ingin saya kemukakan adalah ketika kemudian perusahaan berhasil mengusung keunikannya tersebut, maka dia kemudian akan mampu juga untuk atau bisa mencapai keunggulan bersaing. Ketika perusahaan tadi ya sudah berhasil mengusung ya, tentu mulai dari mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dia menciptakan keunikan tersebut, bagaimana dia menciptakan sesuatu yang berbeda tersebut. Setelah melakukan identifikasi, lalu kemudian mereka mengusung dan menjadikan itu tema penawaran mereka yang utama ke pasarnya, dan itu berhasil, ya maka tentu tahap selanjutnya adalah mereka harus sustain ya, harus mempertahankan ya, mempertahankan. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini tadi ya kita sudah sudah melihat bahwa appealing purchase-nya itu adalah hardest to rivals to match or imitate. Lalu buyers will find most appealing ya, itu adalah yang di di bagian atas ini adalah ketika perusahaan mengidentifikasi dan juga menetapkan strategi diferensiasi atau tema-tema diferensiasi yang akan mereka usung, maka kemudian untuk supaya tetap sustain, untuk terus lestari, untuk tetap dalam jangka panjang, yang kemudian harus dilakukan oleh perusahaan adalah kurang lebih ada 5 ini. Yang pertama, new product innovation. Jadi perusahaan tidak boleh berhenti berinovasi ya. Perusahaan harus terus berinovasi, terutama tadi kalau kemudian dia sudah punya loyalty customer ya, yang kemudian wah loyalty customer itu bahkan cenderung bahwa pokoknya nggak mau pindah ke merek lain kalau bukan Apple misalnya, seperti itu ya. Nah maka kemudian ketika dan karena dia loyal, lalu ada produk baru ya sebagai dari hasil dari inovasi, itu umumnya konsumen-konsumen yang seperti demikian akan membeli ya, karena buat mereka itu adalah sesuatu yang tadi untuk menunjukkan identitasnya mereka juga misalnya. Lalu technical superiority ya, jadi ini juga penting karena balik lagi ya untuk mempertahankan supaya mereka tetap setia dari sisi pelanggannya, tetapi juga buat perusahaan itu akan membantu mereka untuk mencapai profitabilitasnya. Lalu product quality and reliability ini tentu saja ya. Nah, biasanya jadi harus konsisten ya, harus konsisten ketika kemudian kita menyatakan kita punya keunggulan ya, lalu kemudian kualitas produk dan lain sebagainya, maka tentu dia harus reliable, dia harus bisa diandalkan. Comprehensive customer service ya, ini juga jadi istilahnya jangan cuma satu bagian saja. Misalnya oh oke, saya unik, tapi kemudian dia tidak istilahnya mengabaikan kebutuhan lanjutan dari pelanggannya ya. Padahal ya seperti tadi sudah saya sampaikan, market atau konsumen-konsumen yang ada untuk si jenis penawaran yang diferensiasi itu biasanya konsumennya adalah konsumen yang spesifik. Mereka tuntutannya cukup tinggi, tuntutannya cukup demanding ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa saya nih udah tadi membeli dengan harga yang mahal misalnya ya, dengan harga yang tinggi, maka tentu mereka mengharapkan layanan yang lebih maksimal. Lalu unique competitive capabilities. Jadi dalam hal ini tentu baik itu aspek teknologinya, lalu kemudian juga aspek
sumber daya manusianya, kemudian juga aspek-aspek layanan lainnya, itu yang kemudian juga perlu perusahaan perhatikan. Jadi enggak sekedar hanya oke, saya memberikan sesuatu yang unik lalu selesai, enggak ya, tapi juga ada kapabilitas yang sebenarnya justru itulah yang menyebabkan perusahaan bisa memberikan penawaran yang unik, penawaran yang berbeda. Nah, itu biasanya memang sebagai konsekuensinya salah satunya adalah teknologinya perlu dia kuasai dengan lebih di atas rata-rata daripada pesaingnya, kemudian juga sumber daya manusia yang dia miliki juga harus di atas rata-rata, artinya harus benar-benar bisa mewujudkan keunikan atau diferensiasi tersebut. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa ketika perusahaan akan memilih strategi diferensiasi, maka tentu dia perlu tahu di mana nih ya, atau bagaimana caranya supaya dia bisa mengusung atau mengimplementasikan strategi diferensiasi tersebut. Nah, dalam hal ini maka kita bisa melihat dari value chain-nya perusahaan ya. Jadi ketika kemudian perusahaan akan melakukan strategi atau menggunakan strategi diferensiasi, sebenarnya perusahaan bisa melihat atau yang ini dibilang find differentiation opportunities in the value chain. Ya, jadi dari rangkaian atau rantai nilai ya yang selama ini digunakan oleh perusahaan, sebenarnya perusahaan bisa melakukan identifikasi pada bagian-bagian mana dari value chain itu di mana kemudian dia bisa mengusung diferensiasi tersebut. Nah, yang pertama itu misalnya purchasing and procurement activities. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya juga sudah bisa kita mulai dari sejak pembelian. Jadi ketika kemudian perusahaan memutuskan untuk menggunakan strategi diferensiasi, salah satu yang bisa mempengaruhinya adalah misalnya dia menguasai atau mencoba melihat atau mencari keunikan dari sumber bahan bakunya, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya Starbucks barangkali kopinya ya, atau misalnya kayak tadi sejauh mata itu adalah bahan di mana apparels-nya itu dihasilkan, lalu apalagi body shop misalnya ya dengan perkebunan beberapa tanaman ya yang digunakan dan seterusnya. Jadi pada aktivitas purchasing dan procurement itu juga sudah mulai bisa dia menjadi peluang untuk mereka menciptakan diferensiasi ya dengan tadi mengakses bagaimana kemudian mereka bisa mengakses sumber-sumber bahan baku yang unik ya seperti itu. Bagaimana caranya? Ya bisa macam-macam ya. Apakah kemudian mereka kontak ya dengan si supplier yang menghasilkan bahan-bahan baku unik tersebut, misalnya bisa jadi kemudian mereka eksklusif kontak ya seperti itu, sehingga nggak bisa orang lain atau perusahaan lain memperoleh bahan baku tersebut, hanya kita saja. Itu contoh ya yang diinginkan. Lalu product R&D and product design activities. Jadi di sini adalah berkaitan dengan bagaimana kemudian pengembangan produknya. Ya mungkin ini seperti tadi ya Apple, Samsung ya, di mana kemudian mereka betul-betul istilahnya investasi yang luar biasa dalam hal pengembangan produknya dan juga research and development-nya. Seperti itu ya. Misalnya contoh Samsung Flip ya, di mana kemudian menurut saya itu memang sebuah sebuah inovasi yang luar biasa terkait dengan pengembangan produk yang dihasilkan oleh Samsung. Meskipun demikian saya nggak tertarik, saya nggak tertarik untuk beli. Tetapi kalau saya mengakui bahwa dari sisi bagaimana kemudian mereka menghasilkan sebuah produk yang terdepan gitu ya, dan ya itu kan boleh dibilang tahu bosan ya seperti itu luar biasa ya. Saya acungi jempol untuk hal tersebut. Nah itu adalah dimana saya yakin bahwa inovasi ya, jadi R&D yang dilakukan oleh perusahaan itu akan kemudian menghasilkan inovasi-inovasi. Jadi kalau tadi dinyatakan salah satunya adalah mereka harus melakukan inovasi. Nah ini pada value chain, pada aktivitas inilah mereka kemudian bisa umumnya menghasilkan inovasi. Bisa macam-macam. Kalau dulu Apple itu misalnya Siri ya atau Alexa di Google dan lain sebagainya, itu adalah
hasil dari inovasi, dan itu yang kemudian akan membuat ya tadi dia melakukan penawaran yang unik ya. Nah kalau sekarang tuh produknya Apple, saya kira ini ya apa namanya ya, kalau dia memang ya sepanjang kita menggunakan satu rangkaian produk ya, apa namanya seperti saya misalnya iPad, iPhone, kemudian juga laptopnya dan seterusnya, maka synchronize-nya itu enak gitu ya, dimana dan sekarang itu ketika kemudian ada menu-menu untuk yang related to our activities itu kita bisa sign. Jadi maksudnya kalau saya bikin kegiatan don't disturb ya di handphone saya, itu juga bisa connect ke laptop saya, juga connect ke iPad saya, sehingga mode apa namanya moda untuk mode untuk don't disturb itu berlaku untuk semua gadgetnya misalnya. Itu saya kira itu juga salah satu teknologi ya yang kemudian ini. Dan di kelas PPB pada waktu itu juga ada ide yang menarik sekali dari mahasiswa, di mana kemudian untuk menciptakan tadi synchronize antara semua produk yang dihasilkan. Waktu itu mereka pakai mereknya Samsung ya. Jadi kalau misalnya saya pakai handphone Samsung, lalu kemudian mesin cuci saya Samsung, atau kulkas, atau TV, dan lain sebagainya, maka itu bisa terkoneksi semuanya, lalu kemudian bahkan bisa mengatur semuanya seperti itu. Nah itu juga adalah sebuah diferensiasi ya yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Ini ya tadi barusan penjelasan juga production process, technology related activities, kemudian juga manufacturing production atau activities. Jadi di mesin-mesin ya, mesin-mesin yang dihasilkan oleh mesin-mesin untuk menghasilkan produk itu biasanya juga bisa menjadi titik di mana strategi diferensiasinya perusahaan. Lalu termasuk juga kalau jasa mungkin lebih kayak tadi ya, misalnya mesin kopinya Starbucks ya, itu sama penekanannya adalah pada mesin ya, seperti itu. Lalu di distribution related activities ini adalah ketika kemudian perusahaan mendistribusikan produknya. Nah ini kemudian bisa juga ada titik diferensiasinya ya, entah kemudian apakah produk bisa sampai dalam kurun waktu same day service misalnya. Nah itu adalah bagian dari diferensiasi dibandingkan dengan ketika saya membeli di tempat lain ya. Misalnya saya waktu beli sejauh mata memandang itu, kemudian saya berpikir bahwa saya akan menerimanya 2 hari lagi, ternyata besoknya gitu loh ya. Padahal saya juga udah pesannya itu di sore hari. Nah itu bisa jadi merupakan sebuah keunikan ya, seperti itu. Ya tentu dalam hal ini nanti dia perlu melakukan kerjasama, sama seperti tadi ya, di purchasing dan procurement ya, dalam hal ini dia perlu melakukan kerjasama eksklusif misalnya. Lalu marketing, sales, and customer service activities, ini juga ya, dimana kemudian meskipun kalau sekarang kita lihat bahwa akses untuk kita berkomunikasi dengan perusahaan itu kan sekarang 24/7 ya, jadi bisa anytime karena sistem online ya. Di masa dulu ya tadi kemudahan untuk konsumen mengakses pada saat mereka punya pertanyaan, pada saat after sales service dan lain sebagainya, itu menjadi nilai plus ya, atau sesuatu yang berbeda seperti itu. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara perusahaan mencapai differentiation based advantage. Ya, dalam buku kemudian dinyatakan ada 4 pendekatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai differentiation based advantage. Yang pertama itu adalah menggabungkan atau ya di dalam produk fitur produk atau atribut produk itu, kemudian perusahaan membuat sedemikian rupa sehingga produk tersebut atau fitur produk tersebut lower buyers overall cost of using product. Jadi maksudnya pada saat mereka menggunakan produk ya itu adalah mencapai biaya yang paling rendah. Jadi ini bukan tidak ada hubungannya dengan biaya pada saat seperti kita membahas low cost, dalam hal di mana low cost itu adalah dari perspektif perusahaan. Yang ini adalah low cost-nya dari perspektif
pembeli ya. Jadi artinya tentu ini lebih menekankan pada kemudahan ya, kenyamanan dan lain sebagainya. Jadi ya tadi misalnya saya kasih contoh misalnya produk Apple di mana kemudian synchronizing-nya itu antara semua produk ya atau rangkaian produk yang kebetulan dimiliki oleh pembeli itu kemudian akan memberikan overall cost lower bagi si perusahaan, bagi pembeli ya. Maka itu adalah dia mencapai differentiation based advantage ya seperti itu. Karena buat kayak misalnya saya misalnya ketika saya punya ide saya dalam perjalanan punya ide, saya bisa menuliskan di notes ya, notes ketika saya kemudian menggunakan handphone. Saya tulis di notes, lalu kemudian ketika sampai di rumah saya mau melanjutkan, kan kalau di handphone itu nggak terlalu nyaman ya untuk kemudian, apalagi kalau misalnya pengen menuliskannya dengan komprehensif, dengan lengkap ya, menyelesaikan lah, anggap sebuah gagasan untuk menulis paper misalnya seperti itu. Maka saya bisa melanjutkannya dengan membuka iPad saya misalnya atau laptop saya, lalu saya langsung mengerjakan paper tersebut ya. Itu apa yang sudah saya mulai di notes di handphone saya bisa langsung saya lanjutkan. Jadi bukan lagi menulis ulang, tetapi saya lanjutkan. Nah, itu adalah masuk dalam pendekatan pertama ini. Lalu pendekatan kedua adalah di mana fitur tersebut memang ini mirip juga ya, highest performance a buyer gets out of the product ya. Jadi tentu bisa jadi setiap pembeli akan berbeda-beda ya, dalam arti bahwa ya kalau misalnya seperti saya menikmati dan juga mendapatkan manfaat yang luar biasa ketika kemudian si produk itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Bahkan ketika let's say saya menyimpan file ya di handphone saya seperti itu, atau saya menyimpan file di laptop saya, lalu kemudian dalam perjalanan saya tidak membawa laptopnya, tapi saya harus misalnya mempresentasikan, itu saya bisa langsung menggunakan handphone saya. Dan saya kira memang mungkin bukan cuma Apple yang seperti itu, tetapi poinnya adalah ketika kemudian perusahaan bisa menghasilkan mengintegrasikan fitur-fitur atribut-atribut produknya, itu kemudian akan sangat memberikan manfaat dan juga sebenarnya nilai plus bagi konsumen. Dan bisa jadi ya tadi dari sisi konsumen kami melihatnya itu sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pada umumnya ya, seperti itu, dibandingkan produk-produk yang pada umumnya mungkin yang ya biasa-biasa aja seperti itu ya. Lalu kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah mengintegrasikan ya fitur yang dapat enhance buyer satisfaction in non-economic or intangible ways. Nah, ini sebenarnya sama ya, 1, 2, 3, seperti yang tadi saya berikan contohnya, itu adalah menunjukkan di mana kemudian sebagai buyer ya, saya sebagai konsumen itu kemudian memiliki kepuasan atas produk yang saya beli ya, lalu kemudian ya tadi dengan nilai investasi yang lumayan, lalu kemudian tadi bahwa saya merasa bahwa dia memang masuk dalam kategori perusahaan yang menghasilkan produk yang unik, produk yang berkualitas, produk yang defense ya dibandingkan dengan ini. Dan itu memang ya tadi non-economic or intangible ways ya, jadi lebih kepada urusan perasaan. Barangkali ada juga unsur di mana kemudian ada unsur psikologikal yang tadi saya bilang, ada kebanggaan tersendiri ketika kemudian saya punya rangkaian produk yang semuanya Apple misalnya seperti itu. Ya itu termasuk ya. Lalu yang keempat, outcompete rivals via superior capabilities ya. Tentu ini adalah ketika kemudian perusahaan bisa memenangkan persaingan ya, dan lebih baik daripada pesaingnya atau melalui superior capabilities produk yang dihasilkan. Ya ini contoh yang saya gunakan memang adalah contoh produk berwujud ya, produk ini. Sebenarnya contoh yang sama ya atau pendekatan yang sama itu juga memungkinkan untuk diadopsi ketika kemudian perusahaan menghasilkan jasa. Ya salah satunya misalnya pendidikan tinggi, sebagaimana yang kalian juga akan
analisis ya. Semua tema atau pendekatan-pendekatan ini memungkinkan untuk mereka implementasikan ya, seperti itu. Nah, ketika kemudian kita berbicara diferensiasi, ya sebenarnya itu juga adalah berkaitan dengan perceived value atau nilai yang dipersepsi oleh pelanggan, oleh konsumen. Nah, maka perusahaan perlu menyadari importance of perceived value. Jadi kadang-kadang maksudnya begini, sebuah produk itu kemudian memang sangat tergantung bagaimana konsumen mempersepsi nilai dari produk tersebut, yang kemudian itu akan istilahnya akan mempengaruhi mereka apakah mereka akan mengonsumsinya atau tidak. Ya, jadi sangat tergantung kepada apa atau nilai yang dipersepsi oleh konsumen. Jadi dalam arti bahwa ketika misalnya kayak saya tadi menyebutkan atau mungkin sekelompok konsumen lain misalnya mereka mempersepsikan value dari produk Apple misalnya ya, atau misalnya ada juga yang menggunakan Samsung, atau misalnya ada yang kemudian kalau kita bicara tentang jasa ya, lalu kemudian dari yang kalian lakukan analisis 6 universitas itu, ya itu kan sangat tergantung pada passive value-nya masing-masing konsumen, yang mana itu kemudian akan mempengaruhi mereka akan memutuskan atau tidak membeli produk atau jasa tersebut ya. Nah, ini di sini dibilangnya buyer seldom pay for value that is not perceived ya. Jadi ada juga sih yang kemudian mereka seringkali membeli atau membayar nilai yang sebenarnya mereka mungkin tidak duga gitu ya, atau tidak mereka tidak mereka bayangkan lah seperti itu ya. Nah, sehingga penting bagi perusahaan untuk memahami supaya jangan sampai ketika dia menawarkan kepada pelanggannya sendiri juga nggak terlalu ngeh ya, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi beli seperti itu. Lalu price premium of a differentiation strategy reflect value actually delivered to the buyer ya. Jadi biasanya harga yang tinggi yang di-charge kepada atas sebuah produk itu biasanya bisa jadi memang betul-betul sesuai dengan nilainya ya. Jadi kalau misalnya harganya mahal ya memang karena nilai yang manfaat yang dimiliki oleh perusahaan juga sebesar itu oleh konsumen juga sebesar itu. Lalu tapi juga ada yang value perceived by the buyer. Jadi biasanya adalah nilai yang dipersepsi oleh pembeli. Jadi artinya bahwa pembeli mempersepsi bahwa si produk tersebut adalah memang memiliki nilai yang besar, nilai yang tinggi seperti itu. Maka oke, karena dia memang menurut pembeli atau menurut konsumen memang nilainya tinggi, maka harganya wajar kalau harganya juga tinggi misalnya seperti itu. Nah, kalau ini adalah sebuah tantangan bagi perusahaan bagaimana caranya supaya dia bisa betul-betul memberikan harganya tuh pas. Jadi jangan sampai harganya itu terlalu rendah pada persepsinya persepsi nilainya konsumen adalah tinggi. Nah, biasanya itu yang akan membuat atau memunculkan ketidakpercayaan. Akhirnya konsumen nggak yakin, ini benar gitu produknya entah dia asli atau misalnya produknya berkualitas dan lain sebagainya. Dan itu akan menyebabkan di sisi yang lain konsumen tidak akan mau membeli karena dia nggak yakin. Ya, makanya tadi menjadi challenge bagi perusahaan untuk kemudian menghasilkan produk yang benar bukan hanya menghasilkan produk tapi juga memberikan harga yang tepat sesuai dengan persepsi nilainya konsumen. Seperti itu. Nah, ini tadi ya juga sudah saya sampaikan. Nah, slide ini kemudian akan membantu atau memperjelas apa yang tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan perceived value. Jadi dia bilang incomplete knowledge of buyers causes them to judge value based on such signal as ya. Jadi ada sinyal-sinyal di mana kemudian seringkali karena pengetahuan yang tidak menyeluruh yang dimiliki oleh pelanggan, oleh pembeli ya, akhirnya mereka tuh menilainya dari harga ya, dari packaging ya, di sini attractive packaging, kemudian extensive ad campaigns ya, ad content and image,
seller facility or professionalism and personality of employee, lalu having a list of prestigious customers ya. Jadi istilahnya tuh nilainya mereka tuh dibentuk oleh ini gitu loh. Yang mana ya sebenarnya sih bisa menjadi positif ketika kemudian itu benar-benar istilahnya mempengaruhi mereka untuk kemudian menilai positif dan lalu kemudian mereka mau membeli gitu loh ya. Nah, bisa terjadi juga sebaliknya, di mana kemudian karena packagingnya nggak terlalu baik atau extensive ad campaign-nya berlebihan, akhirnya malah ya iya gitu misalnya seperti itu ya. Misalnya contoh saya baru kalau mau kasih contoh yang saya alami atau mungkin ada konsumen yang alami, misalnya ada ini berkaitan dengan produk perumahan, di mana kemudian mereka memberikan iming-iming ya. Pertama kan lihat juga dari sisi tadi kan ad content and image-nya. Jadi ini karena rumah, jadi kemudian tampilannya luar biasa, 2 tingkat, lalu kemudian dia bilang nggak perlu pakai nggak perlu pakai DP ya, jadi langsung langsung cicilan di awal, lalu kemudian kita langsung oleh dari sisi konsumen, lalu kemudian dari sisi lokasinya 5 menit dari tol dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau dia terlalu ekstensif ininya, dalam arti juga ya mungkin bombastis ya, kurang lebih seperti itu, akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana kemudian tadi apakah ada niatan untuk membeli atau tidak. Jadi maka dalam hal ini penting bagi perusahaan untuk ya istilahnya tuh biasa-biasa aja. Jadi jangan terlalu over promise misalnya seperti itu ya. Nah, maka karena kalau signal of value may be as important as factual value ya, ini ya, bahwa ini sinyal-sinyal ini ya tadi ya bisa positif bisa negatif ya. Oleh karena itu maka penting bagi perusahaan melihat bahwa sinyal of value may be as important as actual ya. Jadi kalau bisa sih sedekat mungkin sesuai dengan kenyataannya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah gimana sih ya, atau kapan kemudian strategi diferensiasi itu dapat bekerja dengan baik, terutama kalau kemudian perusahaan ingin mengadopsi strategi ini. Nah, ini kemudian tadi ya kita sudah melihat bahwa dari value chain ya, itu kemudian identifikasi, perusahaan perlu mengidentifikasi di mana titik-titik yang kemudian dia memungkinkan untuk mengadopsi strategi ini ya. Lalu kemudian juga di sini dinyatakan ada banyak cara ya untuk mendiferensiasikan produk yang kemudian tentu untuk menyenangkan pelanggan dan juga tentu memberikan nilai ya bagi si pelanggan. Lalu ya perlu disadari bahwa buyer needs and uses are diverse ya. Jadi maksudnya ya saya tadi misalnya ketika saya menceritakan sebagai konsumennya Apple ya, bisa jadi kemudian gaya saya, lalu kemudian excitement-nya saya menggunakan produk tersebut mungkin berbeda dengan konsumen lain yang sama-sama menggunakan Apple misalnya seperti itu. Lalu view rivals are following a similar differentiation approach ya, itu pasti ya. Jadi ini pasti sangat disadari bahwa beberapa istilahnya tuh bukan cuma kita doang, bukan cuma perusahaan aja yang menggunakan strategi ini. Lalu technological change and product innovation are fast pace ya, ini juga ya, sehingga dengan kondisi-kondisi ini memang harus disadari oleh perusahaan bahwa salah satunya teknologi menjadi sangat poin penting ya. Kita bisa melihat bersama-sama bahwa dulu online system itu hanya diadopsi oleh, kalau saya di dalam low cost provider itu menggunakan contoh Air Asia, maka kalau kita lihat sekarang ya semua sudah pakai ya, dan itu Air Asia nggak bisa lagi melihat itu sebagai, tadinya dia memang masuk dalam kategori low cost yang kemudian menekankan pada diferensiasinya adalah dia menggunakan teknologi sistem online misalnya. Itu juga pada waktu itu bisa menjadi sebuah poin diferensiasi ya. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, rasanya sudah nggak ada lagi yang tidak menggunakan online system, yang
juga apa namanya memberikan pemberdayaan pada konsumen untuk ngeprint tiket ya dan apa dan lain sebagainya. Mungkin satu-satunya adalah dulu sih ya waktu sebelum pandemi itu adalah AirAsia juga tak kenal dengan yang semacam mesin ATM ya, di mana kemudian kita bisa self check in seperti itu ya. Oke ya, nah yang terakhir adalah berkaitan dengan pitfalls of differentiation strategy. Jadi ini juga ada semacam perangkap ya, yang kemudian perusahaan perlu hati-hati pada saat dia mengadopsi strategi ini. Ya istilahnya tuh memang boleh dinyatakan bahwa perusahaan itu kan tidak berada di dalam sebuah ruang yang kosong dan tidak dalam lingkungan yang statis ya, tetapi semuanya serba berubah ya, apalagi kalau kemudian kalian mungkin pernah mendengar istilah VUCA ya, di mana itu adalah mencirikan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis ya, di mana kemudian kondisi-kondisi itulah yang kemudian pasti akan mengarahkan pada yang tadinya strateginya bisa jadi langgeng untuk 5-10 tahun, sekarang bahkan jangankan 5 tahun ya, atau jangankan 3 tahun. Nah itu yang kemudian perlu disadari oleh perusahaan. Nah demikian juga dengan strategi yang diadopsi. Kita sudah juga melihat pitfalls-nya low cost, maka di sini juga ada pitfalls-nya differentiation strategies. Nah itu adalah appealing product feature are easily copied by rivals. Jadi memang ada istilahnya tuh nggak selalu mudah untuk menghasilkan diferensiasi, tapi juga ketika kita sudah menghasilkan diferensiasi bisa jadi poin keunikannya kita itu ternyata mudah untuk ditiru oleh pesaingnya kita ya, apalagi kalau cuma sekedar fitur-fitur yang istilahnya tuh tidak uniknya tuh dalam arti ya beda dengan misalnya kalau penguasaan teknologi di mana itu memerlukan investasi, baik investasi teknologi dalam arti mesinnya sendiri termasuk dan juga termasuk misalnya kapabilitas dari sumber daya manusia. Nah, itu agak sulit. Tetapi kalau misalnya hanya fitur-fitur tambahan ya seperti misalnya after sales service ya, lalu kemudian apalagi misalnya tadi akses terhadap service center dan lain sebagainya itu mudah sekali ya. Oleh karena itu memang perusahaan perlu benar-benar menemukan poin untuk melakukan diferensiasi yang sulit untuk di copy atau sulit untuk ditiru oleh pesaing. Lalu ini banyak see little value in unique attribute product ya. Jadi artinya buat perusahaan itu dia menggembar-gemborkan bahwa ini adalah sesuatu yang unik dan lain sebagainya atributnya, tapi belum tentu kalau itu dipandang oleh si pembeli. Kenapa? Ketika kemudian pembeli memandang ini bukan sesuatu yang istimewa, ya tentu dia tinggal akan beli, ya seperti itu. Lalu overspending on efforts to differentiate the product offering, thus eroding. Ya, ini biasanya istilahnya tuh bahwa apa yang dilakukan saking perusahaan tuh benar-benar ingin menghasilkan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, akhirnya mereka investasi yang luar biasa, yang malah itu akan istilahnya mengurangi ya atau menginikan profitability-nya mereka. Jadi dia perlu tetap aja istilahnya tuh ketika pun mereka melakukan mengidentifikasi dan akan mengembangkan keunikan tersebut, ya tadi penting bahwa mereka terlebih dahulu mengetahui apa yang dibayangkan oleh konsumen, ya sehingga nggak overspending ya, kurang lebih seperti itu. Lalu over differentiating such that product feature exist ya ini juga istilahnya kayak bombastis ya tadi yang bombastis. Jadi kita terlalu menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Padahal sebenarnya bisa jadi kemudian ya tadi terutama adalah kalau itu tidak dipandang sama ya atau istilahnya yang kita tonjolkan itu malah bukan sesuatu poin yang diinginkan oleh konsumen. Itu kemudian akan menjadi pitfalls ya. Charging a price premium bias perceived is too high. Nah, ini berkaitan dengan apa yang perceived value-nya perusahaan. Jadi apa yang dibayangkan oleh si
konsumen ya dengan harga itu yang ditawarkan oleh perusahaan itu ternyata nggak cocok ya, artinya si perusahaan memberikan harga jauh lebih tinggi daripada value yang dipersepsi oleh konsumen. Nah ini kemudian akan istilahnya tuh kok cuma gini doang harganya. Nah itu kalau udah sampai seperti itu bisa tanda bahwa ada penolakan ya, dan bisa kalau mayoritas dari segmen yang dituju punya persepsi yang demikian ya, itu kemudian akan mempengaruhi masa depan dari si produk yang dijual tersebut ya. Lalu ya, not even to open up meaningful gaps in quality service. Ya, ini artinya bahwa istilahnya tuh kita memang ketika namanya kita berbeda ya. Jadi kalau kita berbeda tentu ketika dibandingkan dengan produk pesaing, tentu kita perlu bisa memperlihatkan ini loh, kalau produk saya dia X1, X2 ya, sementara produk pesaing itu cuma X aja. Ini contoh ya dari sisi atributnya misalnya. Maka tentu istilahnya tuh perlu kalau bisa perlu produk itu bisa di sandingkan, lalu kemudian bisa diidentifikasi bahwa oh iya benar produknya ini tuh memang jauh lebih berbeda, sehingga kemudian dia di-charge dengan harga premium, lalu kemudian dia ternyata bisa memberikan atau sesuai dengan value yang dipersepsi oleh konsumen ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan differentiation strategi.